Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang akuntansi perpajakan. Yang pertama, bagaimana pengertian persediaan menurut SAK ETAP? Persediaan menurut SAK ETAP adalah aset yang dimiliki perusahaan dalam bentuk barang yang dimaksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau dalam proses produksi, dalam bentuk bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, perbedaan persediaan dan pada perusahaan dagang dan industri. Perusahaan sendiri persediaan terdiri dari barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali tanpa melalui proses produksi. Yang kedua, perusahaan industri adalah persediaan mencakup bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang telah melalui proses produksi. Yang keempat, sebutkan perbedaan sistem pencatatan persediaan yang Anda ketahui. Baik, untuk perbedaannya adalah sistem pencatatan persediaan secara perpetual. Pencatatan dilakukan secara real time setiap terjadi transaksi, dan pencatatan secara periodik. Persediaan dihitung pada akhir periode akuntansi melalui stock of name. Baik, untuk nomor 8 ada PT Ninoy melakukan usaha perdagangan dan kita disuruh untuk menghitung harga pokok menggunakan metode FIFO dan sistem perpetual. Baik, untuk data transaksinya di sini nanti saya akan munculkan di sini. Pada tanggal 1 Januari 2011 persediaan awal 300 unit dengan harga 2000. Untuk tanggal 7 April 2011 membeli 200 unit dengan harga 2.200. Pada tanggal 25 Mei melakukan penjualan sebesar 400 unit. Tanggal 20 Agustus membeli 150 unit dengan harga 2.500. Pada tanggal 21 Oktober membeli 125 unit dengan harga 2.600. Sedangkan tanggal 2 November melakukan pembelian sebesar 200 unit dengan harga 2.700. Untuk yang pertama, melakukan perhitungan HPP secara FIFO atau perpetual. Yang pertama, menghitung persediaan awal pada tanggal 1 Januari 2011, yaitu sebesar 300 unit dikali 2000, hasilnya 600.000. Yang kedua, terjadi pembelian tanggal 7 April 2011 sebesar 200 unit dengan harga 2.250. Kita kalikan, hasilnya adalah 450.000, dan yang menghasilkan total persediaan 500 unit. 500 unit itu didapat dari 300 unit pada persediaan awal ditambah dengan pembelian sebesar 200 dan hasilnya 500 unit. Yang ketiga, terjadi penjualan pada tanggal 25 Mei sebesar 400 unit. 400 unit itu beda-beda ya. Yang pertama itu ada 300 unit dengan harga 2000
dan 100 unit dengan harga 2.250, dan hasilnya adalah yang 300 unit itu dikali 2000 hasilnya 600.000, dan 100 unit dikalikan dengan 2.250 yang hasilnya 225. Untuk mengetahui HPP nya tinggal ditambahkan aja 600.000 ditambah dengan 225.000 yang hasilnya 825.000. Untuk langkah keempat, tanggal 20 Agustus 2011 terjadi pembelian sebesar 150 unit dengan harga 2.500. Totalnya adalah 375.000. Total persediaan yakni 100 unit ditambah dengan 150 unit. Total persediaannya jadi 250 unit. Untuk transaksi kelima, tanggal 21 Oktober membeli 120 unit dengan harga 2.600. Hasilnya 325.000 rupiah. Total persediaannya adalah 375 unit. 125 ditambah dengan 250 tadi. Untuk tanggal 6 yaitu 2 November 2011 terjadi pembelian lagi sebesar 200 unit dengan harga 2.700 yang total harganya menjadi 540.000, dan total persediaannya sekarang ada 575 unit. Terus di sini ada studi kasus lagi. Dalam melakukan perhitungan persediaan akhir tahun 2011, perusahaan menggunakan metode FIFO. Berikut adalah data transaksinya selama tahun 2011 dalam rupiah. Nanti saya tampilkan di sini lagi. Baik, untuk langkah pertama, menghitung persediaan awal, yakni saldo awal adalah sebesar 1.000 unit dengan harga 4.000. Terus terjadi pembelian tanggal 12 Januari 2011 yakni sebesar 1.500 unit dengan harga 5.000 yang total harganya jadi 7.500.000, dan total persediaan sebelum penjualan sebesar 2.500 unit. Yang kedua ada penjualan tanggal 21 bulan 3 tahun 2011 sebesar 2.200 unit. Kita hitung menggunakan metode FIFO, berarti unit yang lebih dulu masuk dijual lebih dahulu. Unit yang pertama masuk ialah sebesar 1.000 unit dengan harga 4.000, jadinya 4 juta. Terus ada 1.200 unit lagi dengan harga 5.000, dengan total harga 6 juta. Total HPP tinggal ditambahkan 4 juta ditambah dengan 6 juta, hasilnya 10 juta. Sedangkan sisa persediaan setelah penjualan ialah 300 unit dengan harga 5.000. Langkah ketiga, penambahan pembelian terjadi pada tanggal 11 bulan 6 2011. Total 450 unit dengan harga 5.500, dan total setelah pembelian yang tadi yakni 300 unit ditambah dengan transaksi ini menjadi 300 tambah 450, totalnya adalah 750 unit. Yang keempat, penambahan pembelian lagi tanggal 9 bulan 8
2011 sebesar 2000 unit dengan harga 4.500. 750 unit tadi ditambahkan dengan 2000 unit yang baru terjadi, yakni totalnya 2750 unit. Langkah kelima, ada penjualan pada tanggal 21/09/2011 sebesar 500 unit dengan rincian 300 unit dengan harga 5.000, total harga 1.500.000. Terus 200 unit dengan harga 5.500, total harga 1.100.000. Total HPP-nya adalah 1.500 ditambah 1.500.000 ditambah dengan 1.500.000. Hasilnya adalah 2.600.000. Langkah keenam yaitu menghitung persediaan akhir. Sisa setelah penjualan ialah 250 unit dengan harga 5.500. Total harganya adalah 1.375.000 ditambah dengan 2.000 unit dengan harga 4.500. Totalnya adalah 9 juta. Maka total persediaan akhirnya adalah 10.375.000. Baik, yang terakhir ada studi kasus PT Pikel, adalah perusahaan yang menjual peralatan selam. Tahun ini mengalami kerugian sebab adanya kebakaran, sehingga sebagian besar persediaan barang rusak atau terbakar. Berikut ini adalah data sebelum kebakaran tanggal 3 April 2012 dalam ribuan. Baik, nanti datanya saya munculkan di sini lagi. Oke, di sini kita diminta untuk menghitung nilai kerugian PT Pearl atas barang dagang yang terbakar apabila perusahaan menggunakan metode laba bruto jika diterapkan. Yang pertama, laba bruto sebesar 20% minimal dari HPP penjualan. Yang kedua, laba bruto sebesar 15% dari penjualan. Oke, yang pertama menghitung HPP. Caranya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi retur pembelian ditambah ongkos angkut dikurangi persediaan akhir, yakni sebesar persediaan awalnya tadi 8.500, pembeliannya 100.000, retur pembeliannya sebesar 8.500, ongkos angkutnya adalah 9.000, persediaan akhirnya adalah 32.500, yang totalnya adalah 153.000. Langkah kedua, menghitung nilai persediaan yang terbakar. Caranya, HPP dikurangi dengan persediaan yang selamat, yakni HPP-nya tadi kan 153.000 dikurangi dengan 32.500, hasilnya 120.500. Kita masuk ke soal yang pertama. Jika laba bruto 20% dari HPP penjualan. Baik, caranya adalah cara mencari laba bruto 20% dikali dengan HPP tadi sebelum dikurang dengan persediaan yang terbakar, ya. Berarti 20% dikali dengan 153.000, hasilnya 30.600. Nah, HPP yang dapat dipakai cara mencarinya adalah HPP dikurangi dengan laba bruto. Laba brutonya kan tadi kan udah ketemu,
berarti tinggal dikurangi. HPP nya tadi 153 dikurangi dengan 30.600, hasilnya 122.400. Nah, berapa nilai kerugian atas barang yang terbakar? Cara mencari kerugiannya adalah HPP yang dapat dipakai dikurangi dengan persediaan yang selamat. Nilainya adalah 122.400 dikurangi 32.500, hasilnya 89.900. Baik, yang kedua, soal yang kedua, jika laba bruto 15% dari penjualan. Cara mencarinya adalah seperti tadi, 15% dikali dengan penjualan, 15% dikali dengan 100.000, hasilnya adalah 15.000. HPP yang dapat dipakai, cara mencarinya adalah penjualan dikurangi dengan laba bruto, yakni 100.000 dikurangi dengan 15.000, hasilnya 85.000 rupiah. Berapa nilai kerugian atas barang yang terbakar? Nah, cara mencari kerugian tersebut adalah HPP yang dapat dipakai dikurangi dengan persediaan yang selamat. HPP yang dapat dipakai tadi sebesar 85.000 dikurangi dengan persediaan yang selamat sebesar 32.500, hasilnya 52.500. Baik, hasilnya adalah jika laba bruto 20% dari HPP, maka kerugian akibat kebakaran sebesar 89.900 dan laba bruto jika 15% dari penjualan, maka kerugian akibat kebakaran sebesar 52.500.000 rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.